Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang dan selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama saya Dwi Setianingsih. Anak-anak, untuk 1 tahun ke depan kita akan mempelajari 9 bab. Untuk semester yang pertama ada 5 bab dan semester kedua ada 4 bab. Nah, langsung saja anak-anak, pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab yang pertama yaitu bab teks berita. Bab teks berita di sini hanya satu pasang KD saja ya pada pertemuan kali ini, yaitu KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca, dan KD 4.1 menyimpulkan isi dari berita yang didengar atau dibaca. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian berita dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, yaitu kalian diharapkan mampu mencirikan teks berita dengan tepat dan mandiri. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita yang didengar atau dibaca dengan benar, teliti, dan percaya diri. Dan terakhir, kalian diminta atau diharapkan untuk mampu menyimpulkan teks berita yang didengar atau dibaca dengan benar dan integritas. Nah, selanjutnya kita langsung mulai ya dalam pembelajarannya, yaitu teks berita. Apa sih itu teks berita? Teks berita tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya, karena kalian sering menemukan teks itu di koran ataupun mendengarnya atau menyimaknya di televisi, mendengarnya di radio juga bisa. Nah, anak-anak, teks berita di sini adalah suatu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat suatu kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Tentunya kalian bertanya-tanya nih ya, apa sih itu aktual dan apa itu faktual? Kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita itu ada 1 faktual, ada fakta. Faktual berarti ingat ya, fakta. Fakta berarti sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, aktual. Aktual berarti yang terkini. Kemudian yang ketiga, ciri berita itu adalah seimbang atau berimbang, tidak memihak satupun. Kemudian yang keempat, teks berita di sini adalah menarik dan bermanfaat. Yang kelima, disusun secara sistematis. Nah, selanjutnya, hal yang terpenting dalam pembelajaran teks berita itu adanya unsur-unsur pokoknya atau unsur-unsur intinya ya. Unsur-unsur teks berita di sini bisa dibantu dengan 1 kata, yaitu adiksimba. Adiksimba di sini memuat 6 komponen dasar ya. Tapi ini ingat loh ya, adiksimba ini hanyalah sebuah bantuan atau rumus yang gampang diingat ya, adiksimba. A yaitu apa? Apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang diberitakan? Pastinya akan dijawab atau akan ditemukannya nama peristiwa. Kemudian yang kedua, di. Di itu adalah di mana kejadiannya. Pastinya kita akan menemukan tempat peristiwanya. Yang ketiga, K. K itu adalah kapan. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Di sana kita akan menemukan waktu peristiwanya. Si. Yang keempat, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kita pasti akan menemukan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tapi ingat, di sini tidak hanya nama saja, tapi bisa juga berupa nama lembaga ataupun nama pihak yang lainnya ya. Nah, yang kelima, yaitu M. M adalah mengapa peristiwa tersebut terjadi. Di sini akan langsung kita temukan alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Dan terakhir atau yang keenam adalah ba. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Kita akan menemukan jawaban proses ataupun urutan waktu ataupun kronologi peristiwanya. Nah, sekarang ingat ya anak-anak, intinya unsur-unsur teks berita itu kalau kalian ditanya, jawabannya bukan adiksimba, tetapi adiksimba itu hanya kata kuncinya saja atau rumusnya saja. Jawabannya yang benar adalah unsur berita itu adalah nama peristiwa, tempat peristiwa, waktu peristiwa, pihak atau orang yang terlibat di dalam peristiwa,
Yang kelima, sebab terjadinya peristiwa. Dan yang keenam adalah proses atau kronologi peristiwanya. Itu ya anak-anak, harus kalian ingat. Jangan jawabannya apa, di mana, kapan, cuma gitu saja ya. Itu kurang tepat. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk mempelajari bagaimana sih langkah-langkah menyimpulkan berita. Nah, namanya teks berita, pastinya kita baca atau kita dengar. Jadi, langkah yang pertama, kita harus menyimak secara keseluruhan isi beritanya, entah itu melalui membaca ataupun mendengar, ataupun kedua-duanya ya, karena televisi itu audiovisual. Kemudian yang kedua, setelahnya kita akan mencatat unsur-unsur berita, dan terakhir kita gabungkan unsur-unsur teks berita tersebut dalam beberapa kalimat dengan bahasa kita sendiri. Nah, anak-anak, untuk lebih mudahnya kita akan coba menyimak contohnya. Di sini Ibu sudah berikan ada contoh dari berita yang Ibu ambil dari koran digital, yaitu radarcirebon.com ya. Di sini berjudul kasus COVID-19 Kabupaten Cirebon, pasien positif tinggal 4 orang. Tapi ini Ibu ambil sumbernya saat tanggal 14 Juli 2020. Nih, sumbernya bisa kita lihat di dalam bagian bawah ya. Selanjutnya, silakan kalian baca dulu sejenak. Ya, di sini kita akan coba untuk menemukan unsur-unsur beritanya ya. Yang pertama, apa ya nama peristiwanya? Coba, nama peristiwanya apa? Nama peristiwanya pastinya adanya kasus COVID-19 di Kabupaten Cirebon yang hanya tinggal 4 orang atau hanya tersisa 4 orang ya. Dari 26 kasus terkonfirmasi positif. Kemudian, tempat peristiwanya di mana? Pastinya di Kabupaten Cirebon. Kemudian, waktu peristiwanya kapan? Waktu peristiwanya adalah saat ini, tapi saat ininya itu masih kurang jelas ya. Lebih jelasnya nanti kita lihat dalam sumbernya, yaitu ada tertanggal di situ edisi 14 Juli. Jadi kemungkinan tidak jauh beda. Kalau tidak 13 Juli, pasti 14 Juli 2020. Kemudian, siapa saja orang yang terlibat di dalamnya? Di sini ada Kepala Bagian Humas Pemkab Cirebon. Dan sebagai pasiennya yaitu ada pasien pasangan suami istri yang berasal dari Kecamatan Gunung Jati. Kemudian alasan terjadi peristiwanya yaitu karena adanya hasil deteksi dari kasus terkonfirmasi positif nomor 21 dan 22 di Kota Cirebon. Kemudian terakhir, bagaimana kronologi peristiwanya? Yaitu awalnya berasal dari tracing and tracking kasus terkonfirmasi positif di Kota Cirebon. Dari hasil tersebut, ada 4 yang berasal dari Kecamatan Gunung Jati. 4 kasus terkonfirmasi positif tersebut merupakan kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif nomor 21 dan 22. Nah, itu ya contoh untuk mengidentifikasi atau mencari unsur-unsur teks beritanya. Kemudian bagaimana menyimpulkannya? Nah, dari ke-6 unsur tersebut kita gabungkan ke dalam beberapa kalimat dan akhirnya jadilah seperti ini. Kalian bisa simak sendiri ya. Kita bisa simak bersama di sini, yaitu dari ke-26 kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Cirebon pada 14 Juli 2020, tinggal tersisa 4 kasus yang masih dalam masa perawatan. Menurut Nanan Abdul Manan, selaku Kepala Bagian Humas Pemkab Cirebon, mengatakan bahwa keempat kasus baru tersebut didapat dari adanya hasil pendeteksian dari pasangan suami istri asal Kecamatan Gunung Jati yang merupakan kasus nomor 21 dan 22. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya sudah. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan ataupun kesalahan ucap, dan Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian dapat memetik penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.